Karena mengajar les privat tanpa menerima pembayaran sepeser pun, Pak Choi menjawab dengan tenang ketika ibu-ibu murid kelas intensif mengancamnya akan melaporkan ke dinas pendidikan. Para wali murid kelas intensif kembali berkumpul. Mereka mulai menyusun rencana untuk menghentikan Pak Choi mengajar les privat. Pengacara ini menunggu putra pertamanya dengan gelisah, berharap apa yang dia takutkan tidak akan pernah terjadi, bahwa dalang dibalik pembunuhan berantai bukanlah putranya. Direktur memperingatkan Pak Choi untuk berhenti mengajar les privat, tapi Pak Choi tetap tidak mau karena dirinya mengajar privat di luar jam kerjanya. Pak Ji memperingatkan Pak Choi untuk berhenti karena wali murid kelas intensif akan melakukan apa saja, termasuk untuk menekan direktur dan Pak Choi. Dengan pengaruh kelas sosial yang mereka miliki, ibu-ibu kelas intensif meretas CCTV yang mengarah ke apartemen Pak Choi. Direktur terkejut ketika membuka komputer. Dia membaca berita tentang Pak Choi yang berselingkuh dengan Haing Sun. Skandal Pak Choi dan Haing Sun menjadi topik terpanas di dunia pendidikan. Pak Ji mendatangi Pak Choi karena Pak Choi tidak mengangkat telepon dari siapapun. Dia memberitahu bahwa skandal Pak Choi dan Haing Sun menjadi trending nomor 1, serta telepon wali murid membanjiri akademi. Haing Sun mendatangi wanita yang membuat skandal tentang dirinya dan Pak Choi. Wanita ini keluar ketika menyangka Haing Sun sudah pergi, tapi ternyata Haing Sun bersembunyi dan menunggunya untuk keluar. Suasana kelas sangat suram karena kecewa dengan skandal yang terjadi. Bahkan salah seorang siswa secara terang-terangan meninggalkan kelas Pak Choi. Pria ini adalah Mr. Gaul. Ia pencari berita-berita panas, dan kali ini Mr. Gaul mendatangi toko Haing Sun untuk menggali lebih dalam skandal yang terjadi. Pak Choi mendatangi rumah sakit di mana adik Haing Sun dirawat. Kedatangan Mr. Gaul membuat kondisi sang adik drop dan dilarikan ke rumah sakit. Haing Sun memarahi Pak Choi yang datang tanpa penyamaran. Meskipun tidak sedang baik-baik saja, tapi Haing Sun masih bisa tertawa. Melihat tawa Haing Sun membuat Pak Choi terpana. Nyatanya skandal yang terjadi tidak seluruhnya buruk. Di dalam mobil ketika perjalanan pulang, Pak Choi berkata bahwa kelas privat akan dihentikan karena itulah yang terbaik untuk semuanya, serta meminta Haing Sun untuk berhenti mengirimkan nasi kotak. Kali ini ibu-ibu murid kelas intensif berkumpul untuk merayakan akan keberhasilan mereka menghentikan kelas privat yang dilakukan oleh Pak Choi. Haing Sun segera berdiri dan hendak pergi, tapi hal itu dilihat oleh Pak Choi. Pak Choi segera berkata bahwa dirinya yang menawarkan diri mengajar kelas privat dan dirinya yang mencintai Haing Sun, bukan sebaliknya. Semua orang terperangah. Rupanya ucapan Pak Choi di kelas bicara menyebar luas bahwa pria sekelas Pak Choi ternyata laki-laki brengsek karena mencintai istri orang. Atas permintaan Haing Sun, Pak Choi menemuinya di ruang karaoke. Haing Sun meminta penjelasan Pak Choi tentang ucapannya, tapi Pak Choi kembali menegaskan bahwa dirinya benar-benar mencintainya. Di depan gedung akademi, semua siswa berunjuk rasa. Mereka bahkan membakar buku-buku Pak Choi untuk menunjukkan kekecewaan mereka pada sang guru bintang. Para wali murid kelas intensif kembali berkumpul. Kali ini pembahasannya adalah untuk membatalkan kelas Pak Choi karena mereka tidak ingin anak-anak mereka diajari oleh guru tidak bermoral. Pengakuan Pak Choi membuat keadaan berbalik. Pelanggan Haing Sun yang dulunya pergi sekarang kembali dan toko kembali ramai. Direktur sangat menyayangkan sikap Pak Choi karena bisa-bisanya guru kebanggaannya mencintai istri orang. Dia meminta Pak Choi untuk istirahat dan mempergunakan waktu itu untuk introspeksi diri. Kedua pasangan ini sedang mengajak anjingnya jalan-jalan. Ketika mereka melihat mayat yang menyangkut di antara bebatuan, kedua detektif ini kembali melakukan penyelidikan dan mereka menemukan logam kelereng di saku korban. Karena menyangka mimpi, Pak Choi mencium Haing Sun dengan berani. Keesokan harinya, Pak Choi bangun dengan kondisi tubuh yang sudah kembali segar, dan hal pertama yang terlintas di pikirannya adalah ciumannya tadi malam. Pak Ji kesal karena Pak Choi menghilang tanpa kabar. Di saat kasus skandalnya memanas, dia yang harus menyelesaikannya seorang diri. Pak Ji meminta pertolongan kepada Haing Sun karena sudah berhari-hari Pak Choi tidak ada kabar. Rupanya Pak Choi menghabiskan waktunya di taman pemancingan. Dia menenangkan dirinya seorang diri. Akhirnya Haing Sun menemukan keberadaan Pak Choi di taman pemancingan. Haing Sun tidak bisa menghentikan tangisnya ketika ucapan Pak Choi yang akan melupakannya terngiang-ngiang di kepalanya, dan tanpa mereka berdua sadari, Haya melihat mereka. Setelah beberapa hari, Pak Choi kembali mengajar dan dia dikejutkan dengan kehadiran guru baru di kelasnya. Karena keberadaannya tidak lagi dianggap dan dihargai, Pak Choi memutuskan untuk memutus kontrak dengan akademi. Ketika sedang memperhatikan Haing Sun dari kejauhan, tanpa disadarinya aksi menguntitnya dilihat oleh Haya. Meskipun sedikit kikuk karena Haya memergokinya, Pak Choi menyapa. Ketika Mr. Gaul membombardir Pak Choi dengan beberapa pertanyaan, tiba-tiba Haya datang dan mengklarifikasi bahwa Haing Sun masih lajang dan dirinya bukan putrinya. Selamat datang kembali di Movies Film bersama saya, Azalea. Jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya karena dukungan kalian akan sangat membantu pada perkembangan channel ini. Terima kasih.